told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Salam saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan. Mari saatnya kita menggali firman Tuhan, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih kami datang kepadamu untuk mendengarkan sebagian dari pemberitaan firman. Mohon kiranya Roh Kudus menolong setiap kami ya Tuhan di dalam mengerti firman-Mu ini. Biarlah semua yang terutama yang sulit, bagian yang sulit, Roh Kudus ungkapkan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Dan di atas semuanya itu kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami minta tolong agar Engkau memberkati kami untuk menghadapi segala serangan dan godaan dari setan dalam bentuk apapun. Sehingga apapun yang mereka kerjakan tidak akan berhasil. Bapa, kami siap untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu dan menerima makanan rohani yang akan menguatkan kerohanian kami dan meneguhkan iman kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dalam nama Yesus. Amin. Mari saya ajak saudara sekalian untuk membuka surat Filipi pasal 4 ayat 4-7. Surat Filipi pasal 4 ayat 4-7 yang berbicara dalam hal sukacita, tetapi bukan sukacita yang seadanya, bukan sukacita yang semau gue, tapi sukacita di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun, termasuk di dalam penderitaan, kita diminta untuk bersukacita. Filipi 4 ayat 4-7. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, saat semuanya berjalan lancar, mulus, seperti bebas hambatan, sangat mudah sekali seseorang untuk bersukacita, meluapkan kegembiraannya. Tetapi beda saat seolah-olah kita menghadapi seluruh dunia ini seolah-olah menentang kita. Seolah-olah semua pintu tertutup. Seolah hidup penuh dengan hambatan, problema, persoalan, dan kesukaran. Sukar sekali untuk bersukacita. Bahkan lebih mudah mungkin bersungut-sungut daripada bersukacita. Apalagi kalau masalah itu datangnya bertubi-tubi. Di sini disebutkan bahwa kondisi orang-orang saleh satu sangat sulit. Dan bahaya senantiasa mengancam mereka di setiap sisi. Artinya ada kemungkinan bahwa mereka suatu saat nanti menyerah. Karena berbagai macam pergumulan itu ya. Mereka diliputi oleh kesedihan dan ketidaksabaran. Orang percaya mungkin akan mengalami peristiwa duka cita yang khusus, yang Tuhan izinkan. Mereka dikejutkan oleh penganiayaan, pemenjaraan, pengasingan, persekusi, atau bahkan oleh kematian orang yang dikasihinya, orang yang disayanginya. Di sini Paulus menyerukan untuk bersukacita dari tempat yang sengsara, bukan sedang dalam keadaan berbahagia.
Ia bersukacita dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Kita soroti satu persatu ya. Bersukacitalah. Jelas sekali di sini ini adalah suatu perintah. Artinya bukan perintah yang semena-mena, tapi untuk mengantisipasi, untuk menjaga kita saat kita mengalami keterpurukan, kehancuran karena putus asa, dan kesedihan yang berlarut-larut. Sengsara, menderita, dan banyak problem biasanya akan membuat seseorang menjadi lemah. Imannya ya, mengalami kesedihan yang berkepanjangan, putus asa, bahkan ingin undur dari pelayanan dan bersungut-sungut makin menjauh dari Tuhan. Memang inilah yang setan atau iblis mau dari setiap orang percaya, agar imannya makin lemah, agar dia makin hari makin jauh dari Tuhan. Hendaknya kita senantiasa bersukacita dalam kondisi apapun di dalam Tuhan. Kalau kita sukacita karena mau kita sendiri, ya mudah saja berubah. Tapi kalau di dalam Tuhan ada penghiburan, ada kekuatan. Yang pertama, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Paulus memerintahkan kepada mereka, jemaat Filipi, di tengah keadaan permusuhan dan berbagai gangguan, maka mereka harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Untuk menyegarkan dan menyenangkan suasana hati, pikiran kita sendiri. Pasti melalui penghiburan spiritual ini, bersukacita di dalam Tuhan, Tuhan akan menyegarkan dan menyenangkan kita. Kalau kita hidup dalam sukacita dalam Tuhan, maka ada penghiburan secara spiritual yang luar biasa, yang akan membuat kita makin motivasi, makin semangat, makin dekat kepada Tuhan. Sukacita di tengah berbagai penderitaan, berbagai pergumulan, berbagai kesesakan. Ketika seluruh dunia menggoda kita untuk berputus asa, untuk putus asa karena kita mengalami berbagai macam problem itu, Sang Rasul mengajukan dirinya sendiri di tengah pemenjaraan, dalam kerasnya penganiayaan, dan di tengah ketakutan akan kematian. Tidak hanya dirinya sendiri yang bersukacita, tetapi bahkan membangkitkan orang lain untuk bersukacita. Jadi kita diingatkan bahwa di tangan Tuhan, orang percaya ada di pihak Tuhan. Ada Tuhan di pihak orang percaya. Jadi kalau Tuhan berada di pihak kita, siapa yang bisa melawan? Saudara bisa renungkan, Dia yang begitu maha kuasa, adakah kekuatan lain yang bisa mengalahkan Dia? Jadi saudara, apapun yang terjadi, orang-orang percaya memiliki Tuhan yang berdiri di pihak mereka. Mereka memiliki dasar-dasar yang cukup untuk bersukacita. Dan sukacita itu memberikan kekuatan. Jadi diulanglah, tadi bersukacitalah. Bersukacita lagi, diulang lagi. Pengulangan nasihat itu memberikan kekuatan yang lebih besar. Jadi ini menjadi kekuatan dan stabilitasmu untuk bersukacita di dalam Tuhan. Bukan hanya saat, tetapi agar sukacitamu di dalam Tuhan dapat abadi.
dalam kondisi apapun. Tetap ingat Tuhan, tetap bersukacita, tetap bersyukur. Nah, ini akan memberikan kekuatan kepada setiap orang percaya menghadapi berbagai macam pergumulan. Ditegaskan di sana sukacita ini berbeda dari sukacita dunia. Kalau sukacita dunia itu bisa saja menipu, sangat rapuh, sangat lemah, dan mudah memudar. Manakala mungkin saudara dihadapkan oleh pergumulan yang lebih berat, lebih hebat, semula sukacita kemudian bisa menjadi bersungut-sungut. Bahkan Kristus menyatakan sebagai hal yang terkutuk sukacita dunia itu. Lukas 6 ayat 25. Hanya sukacita yang menetap di dalam Tuhan yang seperti itu tidak pernah diambil dari kita. Tidak akan pernah diambil dari setiap orang percaya. Setiap orang percaya berhak untuk bersukacita. Hak mereka untuk bersukacita daripada mengeluh atau bersungut-sungut. Karena berbagai macam pergumulan, kesulitan, problem yang dihadapi dalam hidup ini. Jadi saudara-saudara, jangan mengandalkan diri sendiri. Karena sukacita seperti ini akan cepat berlalu. Mudah naik turun, mudah berubah. Jadi tergantung sikon. Karena itu kita harus senantiasa mengandalkan dan berharap kekuatan dari Tuhan. Firman Tuhan juga katakan, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini bukan berarti pamer ya, bukan show up, bukan sombong, bukan menonjolkan diri dan sebagainya. Tapi orang lain di sekitar kita harus tahu, bukan kita yang baik, tetapi Allah yang kita sembah itu sungguh baik. Perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan atas setiap orang percaya itu sungguh nyata. Bahwa Dia itu baik dan setia. Supaya baik kepada semua orang. Artinya tanpa pamrih, tanpa pandang bulu, tanpa melihat apa suku, agama, dan ras mereka. Motivasinya untuk berbuat baik adalah hanya karena cinta Tuhan sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan sudah dekat. Ini bisa diartikan baik karena penghakimannya sudah dekat atau karena Ia siap memberikan bantuan, dukungan, pertolongan kepada umatnya sendiri. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat dengan semua yang berseru kepadanya. Sungguh menyedihkan kondisi orang-orang saleh jika Tuhan berada jauh dari mereka. Makin menjauh dari Tuhan, maka kita akan makin lemah. Kita akan makin rentan, kita akan makin mudah diserang oleh setan, oleh iblis dan kroni-kroninya. Berikutnya dikatakan, jangan khawatir tentang apapun. Nah, ini yang bahkan orang yang paling saleh pun kadang kalau disudutkan pada suatu posisi yang serba sulit semua dalam hidupnya, kadang juga khawatir. Jadi saudara, kekhawatiran seringkali mengikis iman orang percaya, membuat mereka ragu-ragu akan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Calvin mengatakan, pikiranku tenang, mengambil semuanya, maksudnya yang kacau balau itu ya, mengambil semuanya yang kacau balau itu dengan baik, selalu berusaha yang terbaik untuk Tuhan.
Paulus menuntut orang Filipi saat itu agar menjaga keseimbangan batin mereka dengan suatu kesabaran, artinya panjang sabar. Paulus juga mengarahkan mereka untuk berperilaku damai dalam segala hal dan mengendalikan diri mereka sendiri. Bahkan tahan terhadap cedera, maksudnya kecewa ataupun putus asa, atau ketidaknyamanan di dalam pelayanan dan sebagainya. Melihat kita semakin siap untuk bertahan, mereka akan semakin melukai kita dengan berbagai macam kesulitan. Agar kita memiliki jiwa yang sabar. Lukas 21 ayat 19. Solicitudo, kehati-hatian, menunjukkan kecemasan yang berasal dari ketidakpercayaan akan kekuatan dan bantuan ilahi, campur tangan Tuhan. Oleh karena itu jangan ragukan kalau Tuhan berada di pihak saudara dan Tuhan campur tangan atas setiap problem masalah saudara. Ditambahkan lagi, nyatakan segala keinginan kepada Allah. Saat kita diterpa berbagai masalah, mengapa kita tidak curhat kepada Allah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, yang berbelas kasihan terhadap orang berdosa. Saudara yang terkasih, tidak ada yang terlalu kecil, terlalu remeh, terlalu sulit bagi Dia. Ingat, bahkan sebelum kita menyatakan kepada Dia apapun itu, Dia sudah tahu karena Dia Maha Tahu. Dia tahu bahkan dari lubuk hati kita yang paling dalam. Dia yang paling bisa dipercaya. Dia tidak akan membocorkan masalahmu. Dia menutupi dosa dan pelanggaranmu. Bahkan sudah terbukti mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Mari kita datang kepada Tuhan. Apapun problem masalah kita, di dalam doa, kita datang kepada Dia dalam doa. Kita naikkan ucapan syukur atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Termasuk juga segala pengakuan dosa dan pelanggaran yang kita buat. Karena Dia tahu. Dan setelah itu memohon ampun. Dan juga memanjatkan pokok-pokok doa syafaat yang kita telah rancangkan agar Roh Kudus menyempurnakan semua yang kita mohonkan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Sebab seringkali kita tidak tahu yang kita minta itu apakah selaras dengan maksud Tuhan, kehendak Tuhan. Apakah permohonan itu, doa-doa itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Jadi kita bisa memanjatkan doa permohonan. Kita diberi kesempatan untuk menaikkan permohonan. Walaupun mungkin kita anggap sudah detail, sudah baik dan sempurna. Tetapi kiranya hanya kehendak Tuhan saja yang jadi. Paulus menggabungkan di sini menggabungkan antara syukur dan doa. Apapun yang sudah terjadi adalah ketetapan Tuhan. Kita harus bersyukur. Jangan meragukan kuasa dan pemeliharaannya. Selalu berharap dan mengandalkan Dia dalam segala kondisi. Kalau sampai saat ini saudara tidak mempunyai damai, datanglah kepada Yesus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi sekarang juga. Firman Tuhan katakan juga, damai sejahtera Allah memelihara. Saudara, inilah yang kita perlukan. Asal di dalam Dia kita aman, kita selamat, dan ada damai sejahtera.
Buat apa sekalipun harta melimpah serba ada, tapi kalau tidak ada damai, rumah seperti neraka, anak-anak berontak, pasangan sudah luntur kasih setianya. Tetapi kalau ada damai sejahtera Allah, kita tenang dan bisa menjalani hidup dengan tidak serba was-was. Dikatakan di situ hati ya, damai sejahtera dan damai sejahtera Allah memelihara hati kita. Jadi ada damai sejahtera di hati. Tidak selalu berpikiran buruk, berpikiran negatif. Tidak mudah curiga. Tidak mudah iri, dengki ataupun bersungut-sungut karena kesuksesan orang lain. Tapi bersyukur apapun yang Tuhan izinkan untuk kita lalui atas hidup ini. Tidak hanya hati, tapi juga pikiran. Pikiran diarahkan untuk mencari perkenan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menomorsatukan Tuhan. Tidak untuk yang negatif, karena semuanya itu sampah, saudara. Tetapi diarahkan untuk hal-hal yang paling bernilai dalam hidup ini dan pada kekekalan. Tuhan memiliki sumber daya dunia. Seluruh dunia ini miliknya. Ada perlindungan dan tangan Tuhan melalui perintahnya. Ketidaktahuan akan pemeliharaan Tuhan adalah penyebab dari ketidaksabaran. Mari menyadari fakta bahwa Tuhan memelihara kita. Ini adalah satu-satunya obat untuk menenangkan pikiran kita. Ketika kita ada di dalam pemeliharaannya, di tengah-tengah berbagai situasi yang menyulitkan, yang kita anggap sebagai bencana. Keyakinan membawa ketenangan dalam pikiran kita. Itu hanya jika kita melatih diri kita di dalam doa. Setiap kali kita diserang oleh godaan apapun maksudnya, marilah kita segera berdoa. Kita ungkapkan apa yang terjadi atas diri kita kepada Tuhan dan memohon campur tangannya. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita berpegang teguh pada salib Tuhan yang siap untuk menanggung segala sesuatu dengan keseimbangan. Tetap semangat, tidak mudah terganggu oleh kesulitan, tetapi mempertahankan ketenangan hati. Kita harus melolong ketika berada di tengah serigala, bahkan dalam posisi yang membahayakan sekalipun. Kita diminta untuk tetap bersukacita. Mereka yang bertingkah seperti domba akan cepat dimakan serigala. Melolong, berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan dan campur tangannya. Tuhan sudah dekat, yang kuasanya dapat mengalahkan apapun. Dan kita diberikan keberanian. Dan kebaikan Tuhan dapat menaklukkan kedengkian. Bersandar pada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Tidak mudah diintimidasi oleh kemarahan orang-orang jahat. Jadi di sini Paulus menasihati orang-orang Filipi agar semua orang saling menyerahkan semua perhatian mereka kepada Tuhan melalui doa dan permohonan. Orang percaya mencurahkan isi hati kepada Tuhan, di hadapan Tuhan. Menyerahkan diri dan semua yang mereka miliki untuk diserahkan kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan total, seutuhnya. Karena ada tersedia satu perlindungan yang pasti dengan
bersandar pada Tuhan. Saudara, apapun masalah, problem dan kesukaran saat ini yang mungkin saudara hadapi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Tetap giat, tetap semangat berkobar bagi Tuhan di tengah penderitaan sekalipun. Karena Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, dan Tuhan yang memelihara hidup setiap orang percaya, termasuk saudara dan saya. Tuhan memberkati.